Shalom sahabatku, kembali sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk kasih setiamu di dalam kehidupan setiap kami. Sekarang, kami ingin kembali untuk mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biar sepanjang hari ini, kehidupan setiap kami dipimpin oleh kebenaran firman-Mu. Amin. Pagi hari ini, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema, berilah hormat kepada yang berhak menerima hormat. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yeremia pasal 20, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Pasyur bin Immer, imam yang pada waktu itu menjabat kepala di rumah Tuhan, mendengar Yeremia menubuatkan perkataan-perkataan itu. Lalu Pasyur memukul Nabi Yeremia dan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Tetapi ketika Pasyur keesokan harinya mengeluarkan Yeremia dari pasungan itu, berkatalah Yeremia kepadanya, Tuhan akan menyebut namamu bukan Pasyur, melainkan kegentaran dari segala jurusan. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan membuat engkau menjadi kegentaran bagimu sendiri dan bagi semua sahabatmu. Mereka akan rebah mati oleh pedang musuhnya di depan matamu sendiri. Dan seluruh Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan Raja Babel yang akan mengangkut mereka ke dalam pembuangan ke Babel dan memukul mati mereka dengan pedang. Juga harta benda kota ini, segala hasil jeripayahnya, segala barangnya yang berharga dan segala barang perbendaharaan raja-raja Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan musuhnya yang akan menjarah, mengumpulkan dan membawa semuanya itu ke Babel. Mengenai engkau, hai Pasyur, dan semua orang yang diam di rumahmu, kamu akan diangkut tertawan. Engkau akan sampai ke Babel dan akan mati di sana dan akan dikuburkan di sana. Engkau ini dengan semua sahabatmu yang kepadanya engkau telah bernubuat palsu. Kisah yang baru saja kita dengarkan dari Yeremia pasal 20 ayat pertama sampai ayat yang ke-6 tadi harus dibaca dari ayat sebelumnya, yaitu dari Yeremia pasal 19 ayat yang ke-15 yang berkata, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka. Sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataanku. Karena teguran atau hardikan yang dilontarkan Yeremia tersebut itulah, Pasyur bin Immer, imam yang ada pada waktu itu menjabat kepala di rumah Tuhan saat itu, menjadi gusar dan berlaku kurang ajar. Akibatnya, Pasyur bin Immer memukul Nabi Yeremia dan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Kita sering menemukan respon manusia yang bukan hanya meremehkan perkataan firman Tuhan, namun juga memeranginya. Di sini, kita melihat respon dan tindakan Pasyur bin Immer yang sekalipun dia adalah imam di rumah Allah, namun responnya kurang ajar. Ketika dia mendengar perkataan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, bukannya dia mengambil keputusan untuk merendahkan diri dan mencari wajah Tuhan, malahan dia memukul Nabi Yeremia dan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Entah apa yang menjadi dasar Pasyur bin Immer melakukan hal tersebut. Mungkin karena hatinya terusik sebagai imam akan perkataan dan teguran Nabi Yeremia. Atau mungkin karena dia iri hati, kenapa Tuhan berbicara lewat Yeremia, padahal dialah imam yang menjabat pada waktu itu. Akibat tindakan kurang ajar dan penuh kemarahan itulah, sesuatu yang bahkan lebih buruk terjadi bagi Pasyur bin Immer. Namanya sejak saat itu dikenal dan disebut orang dengan julukan kegentaran dari segala jurusan. Bahkan bersahabat dengan Pasyur bin Immer
adalah sebuah aib dan beban yang sangat menindih hidup mereka. Tuhan berkata tentang Pasyur bin Immer bahwa sesungguhnya Tuhan akan membuat dia menjadi kegentaran bagi dirinya sendiri dan bagi semua sahabat-sahabatnya. Mereka akan rebah mati oleh pedang musuhnya di depan mata Pasyur sendiri. Dan seluruh Yehuda akan Tuhan serahkan ke dalam tangan Raja Babel yang akan mengangkut mereka ke dalam pembuangan ke Babel dan memukul mati mereka dengan pedang. Apabila kita membaca perkataan Tuhan ini, bukankah beban dan hukuman yang harus dipikul Pasyur bin Immer terasa sangat berat dan tidak sebanding dengan perbuatannya terhadap Yeremia? Inilah sebuah pelajaran penting bagi kita pagi ini. Hormat yang seharusnya diberikan kepada orang-orang yang memang seharusnya dan berhak untuk dihormati akan mendatangkan berkat bagi kita apabila kita melepaskan hormat. Namun sebaliknya, justru ketika kita menahan hormat tersebut, itulah yang akan mendatangkan kutuk. Belajarlah satu perkara hari ini. Berilah hormat kepada mereka yang berhak menerima hormat, sekalipun mungkin kita menganggap dia tidak pantas menerima hormat. Sebab, bukankah firman Tuhan di Roma pasal 13 ayat yang ke-7 berkata, "Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat." Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi buat kebenaran firman yang baru saja kami dengarkan. Kami kembali diingatkan dan dikuatkan tentang penghormatan bukan hanya kepada Engkau ya Tuhan, tetapi oleh setiap otoritas yang Tuhan tempatkan di atas setiap kami. Amin. Jesus loves you and so do I.